Setelah tadi di Polri menyampaikan ada 6 tuntutan, hari ini kita melanjutkan berkunjung ke KPK juga untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Tuntutannya itu ada hal-hal yang sangat penting, tapi sebelum itu kita ingatkan KPK bahwa KPK ini dibentuk setelah tuntutan rakyat lewat reformasi 97-98 yang melahirkan TAP MPR nomor 11 tahun 98. Karena KKN itu sudah sangat merajalela merusak negara, lalu rakyat menuntut, terjadilah reformasi dan lahirlah TAP MPR 1998. Lalu dilanjutkan dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 30 2002. Tujuannya apa? Supaya sendiri independen, bebas melakukan penyelidikan sampai penuntutan. Ya, itu beda dengan polisi dan kejaksaan. Lalu masuk ke pengadilan. Nah, masalahnya semakin ke sini, terutama pada era Jokowi, peran KPK itu sudah dilemahkan, dilumpuhkan. Melalui apa? Melalui perubahan undang-undang. Undang-Undang 30 2002 tadi berubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Maka KPK itu berubah menjadi lembaga yang lemah, tapi sudahlah lemah menjadi alat politik. Politik siapa? Terutama politik Jokowi. Jokowi memanfaatkan KPK untuk apa? Untuk melawan atau melumpuhkan lawan-lawan politik sambil menggunakan KPK untuk melindungi diri dari berbagai kasus korupsi yang dia lakukan. Kita catat kasus-kasus besar yang melibatkan Jokowi misalnya, itu adalah kasus termasuk keluarga itu adalah Blok Medan, ya, tambang, itu melibatkan anak dan menantu. Kemudian ada kasus CPO, itu melibatkan Sinarmas. Ada gratifikasi, sudah dilaporkan juga ke KPK, tapi karena KPK-nya tadi sudah berubah wujud, bukan lagi lembaga independen, tapi menjadi lembaga pro-oligarki, maka itu tidak diusut. Lalu banyak yang lain-lain sebetulnya. Ada kasus IKN, ada kasus WUSH, ya, kereta cepat Jakarta-Bandung. Lalu ada kasus impor gula yang sudah menyebut nama Jokowi waktu Tom Lembong diproses di pengadilan. Ada kasus laptop Chromebook, ini juga sama, Jokowi terlibat. Lalu ada kasus kuota haji melibatkan Menteri Agama Yakut. Nah, ini semua sebetulnya merupakan ranah yang harus, ya, diproses hukum oleh KPK sesuai amanat konstitusi dan amanat reformasi. Tapi karena tadi sudah berubah menjadi lembaga pro-oligarki, bagian dari Jokowi, maka KPK ini sebetulnya sudah tidak berguna. Ya, hanya membuat berita sensasi. Benar, mereka menangkap sejumlah kepala daerah yang terkena OTT, itu benar. Tapi itu harusnya sebagian kecil dari dibanding berbagai kasus yang sangat banyak terjadi, terutama dilakukan oleh Joko Widodo dan menteri-menterinya. Termasuk tadi saya lupa menyebutkan kasus tentang impor minyak mentah dan BBM, ya, yang katanya konon itu nilainya sampai 800 triliun yang melibatkan Erick Thohir. Nah, Erick Thohir, terus ada juga kasus yang melibatkan Menteri SDM Bahlil. Ya, nah saya ingin menambahkan sedikit tentang proses bagaimana kasus korupsi yang melibatkan Beni Cokro, yang di situ ternyata ada tersangkut nama petinggi Golkar. Kasus-kasus apa itu? Kasus-kasus Asabri,
kemudian kasus Jiwasraya, lalu ada kasus impor CPO. Nah, kasus ini sebetulnya adalah kasus yang dipakai oleh Jokowi untuk mencaplok Golkar. Tapi dia tidak menjadi ketua di situ, tapi menempatkan orangnya yaitu Bahlil. Bahlil untuk menjalankan kepentingannya di Golkar sekaligus kepentingan KKN-nya sambil memanfaatkan KPK tadi. Nah, saya kira itu beberapa hal yang kita perlu ingatkan. Nah, satu lagi sebetulnya perlu kita ingatkan pimpinan yang ada di KPK saat ini tidak pantas, tidak layak, tidak konstitusional untuk menjadi pimpinan KPK. Kenapa? Karena mereka dipilih saat Jokowi masih jadi presiden melalui Kepres nomor 63P tahun 2024 dan itu melanggar putusan MK nomor 122 tahun 2022. Jadi mereka ini harusnya mundur dan Pak Prabowo harus segera menurunkan mereka karena mereka dipilih melanggar konstitusi dan putusan MK. Saya kira itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk orator berikutnya, siapa yang mau maju? Bang Rizal masuk ke dalam untuk audiensi. Jadi ada yang mau ke... Oke, panggilan untuk Dipo. Pak Akang nggak masuk ke dalam. Ya, baik, terima kasih kepada Mbak Anu dan kawan-kawan dari GMKR, kemudian dari Forum Aksi Gladiator Asli serta teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun kepada keluarga besar veteran. Mudah-mudahan menjadi sosok pengayom bangsa bagi kami para generasi muda. Yang saya hormati bapak-bapak, para aktivis, para emak-emak dan para senior-senior kami, ada Jenderal Sunarko, Bang Marwan Watubara, kemudian Bang Rizal Padilla, Bang Rustam, Bang Gupron, serta saudara-saudaraku yang lain. Tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Ada Jenderal Mulyo, kemudian ada Pak Sugeng Waras dan kawan-kawan dari FPPI. Kita hadir hari ini dalam rangka memperingati 81 tahun Indonesia merdeka. Sebelum saya lanjutkan orasi ini, karena singkat waktunya, pertanyaannya adalah apakah kita benar-benar sudah merdeka? Apakah kita benar-benar sudah merdeka? Ya, itulah jawaban yang faktual dan nyata di masyarakat. KPK adalah gedung yang mewah, gedung yang disebut merah putih, melambangkan Indonesia. Saya tidak mengulangi tentang TAP MPR, di mana pada saat itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari agenda reformasi tentang pemberantasan KKN. Nah, melalui KPK ini kemudian berdiri dari zamannya Pak Taufikur Rahman Ruki hingga kita cacat di Firly Bahuri. Saya sempat ditangkap karena menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 tentang KPK yang kita sinyalir akan melemahkan KPK. Oleh karena itu kami hadir hari ini di usia yang ke-81. Republik Indonesia mengingatkan kepada Pak Prabowo agar pemberantasan korupsi tidak tebang pilih. Ini ada interupsi sebentar.
Mohon KPK sebagai gedung rakyat, kita menghormati pluralisme dan kebinekaan. Kawan-kawan kita dari jurnalis dan YouTuber mau numpang sholat, mohon difasilitasi. Ini gedung rakyat, dibiayai oleh rakyat, dan rakyat yang kena pajak saat ini. Maka tidak heran jika saat ini ada gelombang dari para generasi muda, para generasi Gen Z yang menggelorakan tentang tunda bayar pajak. Jadi ini peringatan buat seluruh aparatur negara dan lembaga negara. Oleh karena itu saya ingin mengingatkan bahwa hancurnya, rusaknya Indonesia pada saat ini dipengaruhi oleh dua hal yang paling dominan. Yang pertama adalah lemahnya penegakan hukum. Yang kedua adalah merajalelanya tindakan-tindakan koruptif, tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan oleh semua dan siapapun dia, termasuk anggota parlemen, kemudian eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ini adalah sebuah fenomena yang sangat luar biasa di negeri ini. Di samping kejahatan korupsi merupakan sebuah kejahatan yang extraordinary atau luar biasa, tapi tingkat korupsinya pun itu sangat luar biasa. Bahkan orang atau pihak yang seharusnya memberantas korupsi juga melakukan korupsi. Maka sangat tidak mungkin kita membersihkan dengan sapu yang kotor. Oleh karena itu, sekali lagi kita berpesan, meminta sekaligus mendesak KPK untuk tidak tebang pilih. Biarlah pengalaman di masa lalu saya sebut KPK menjadi tukang semprit. Di era Jokowi menjadi tukang semprit. Hanya keras terhadap lawan-lawan politik, tapi tidak akan berusaha keras untuk mengadili para pihak-pihak yang kualitatif. Oleh karena itu sekali lagi kita minta KPK untuk tegak, untuk netral, dan untuk terus memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Satu hal yang perlu diingat juga bahwa belum lama ini terjadi gratifikasi dan korupsi di imigrasi yang dilakukan oleh wakil menteri. Coba bayangkan, seorang wakil menteri bisa melakukan korupsi. Kemudian di daerah-daerah lain, seperti yang kami sudah laporkan, Bupati Goa. Kemudian terakhir yang masih sangat up to date, itu tentang kejahatan kemanusiaan. Kenapa saya sebut kejahatan kemanusiaan? Kejahatan korupsi kredit usaha rakyat bukan hanya kejahatan finansial secara perbankan, tapi itu juga merupakan kejahatan nasional secara moral dan sosial. Kejahatan kemanusiaan, di mana Undang-Undang Dasar Pasal 33 mengamanatkan tentang bagaimana hasil kekayaan negara diprioritaskan untuk kepentingan rakyat, tapi apa yang terjadi? Malah dibangkrut, didompet, dihajar, dihabisi oleh para konglomerat. Nah, untuk itu semua kejadian ini, semua fenomena ini, semua keterburukan ini akibat dari sebuah penyimpangan yang hari ini juga sudah sekian tahun, tepatnya tanggal 10 Agustus 2002 Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen. Nah, dalam kesempatan yang singkat ini, saya Bang Jali Pitung selaku salah satu anggota Presidium Konstitusi kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 mengajak seluruh elemen bangsa, mengajak seluruh anak bangsa, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk kembali menerapkan Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945 yang telah kita sepakati sebagai konsensus berbangsa dan bernegara sebagai landasan yang paling tinggi untuk mendudukan MPR sebagai lembaga tertinggi. Mari kita kembalikan agar cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang kita bayar dengan darah dan air mata para pahlawan kita untuk segera diberlakukan. Saya ingatkan kepada Presiden Republik Indonesia, tidak ada jaminan Prabowo Gibran tentang eksistensi pemerintahannya apabila reshuffle kabinet, kemudian rekrutmen para pejabat masih menggunakan politik
balas budi. Nah, yang lebih parah lagi adalah menempatkan orang-orang yang inkompetensi. Maka tunggulah kehancurannya apabila kita memerintahkan orang untuk melakukan sesuatu yang bukan ahlinya. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekeliruannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Berikutnya Pak Diko ya. Pak Diko. Mas Diko. Monggo, waktu 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Senang sekali bisa di sini hari ini. Memang sepertinya Indonesia sudah waktunya ya untuk menggantungkan koruptor-koruptor. Tapi hari ini saya mau bicara bukan hanya mengenai masa lalu, mengenai presiden sebelumnya, tapi saya juga mau bicara mengenai potensi korupsi ke depan. Ada 2 undang-undang yang baru disahkan di Indonesia ini, yaitu Undang-Undang P2SK atau undang-undang yang mengatur sektor keuangan. Di undang-undang yang baru ini ada pasal 50A, di mana di dalam undang-undang ini sebenarnya menghalalkan uang haram. Pemerintah saat ini mencoba memberikan kekebalan kepada penjahat-penjahat. Mereka mencoba menghalalkan uang korupsi, uang judi, uang prostitusi, itu mau dimasukkan ke dalam sektor keuangan. Undang-undang ini yang pasal 50A ini seperti kartu bebas penjara untuk koruptor, oligarki yang membeli obligasi Patriot Bond atau obligasi merah putih. Mereka bebas dari pemeriksaan pajak, bebas dari pemeriksaan korupsi dan lain-lain. Ini seperti sedang merampok ibu pertiwi kita. Undang-Undang P2SK ini pasal 50 menghalalkan uang illegal mining, menghalalkan uang APBN yang telah dikorupsi. Ini menjadi karpet merah untuk oligarki, di mana rakyat kecil hari ini terus dikejar-kejar untuk pajak motor, pajak PBB, pajak warteg. Sedangkan koruptor oligarki dapat bebas berkeliaran dengan adanya Undang-Undang P2SK ini. Dengan mereka membeli Patriot Bond, dengan membeli obligasi merah putih, mereka bisa bebas penjara. Dan undang-undang ini hanya mengenai bom waktu. Kita juga telah baru saja mengesahkan Undang-Undang Pusat Finansial Indonesia di Bali. Undang-Undang Financial Indonesia itu pengesahannya dikebut hanya dalam 20 hari di DPR. Dengan tujuan yang sama. Undang-Undang Pusat Financial ini membiarkan menghalalkan uang korupsi, uang ilegal, uang judol, uang prostitusi ke dalam sistem perbankan Indonesia. Ini adalah bom waktu, teman-teman. Ini sebenarnya ke depan apabila tidak dikoreksi, korupsi bisa merajalela dan rakyat kita bisa semakin miskin. Kita harus batalkan Undang-Undang P2SK ini pasal 50 dan Undang-Undang PFI, dan juga kita harus mengusut dosa-dosa lama pemimpin-pemimpin kita yang telah bersalah. Mungkin dari saya sekian, begitu saja, singkat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.